Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Hairunisa dengan NIM H02200118, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Sulawesi Barat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tokoh sejarah matematika zaman Mesir kuno sampai Yunani kuno. Adapun di sini tokoh sejarah matematika yang akan saya jelaskan yaitu Thales, Pythagoras, Euclid, Archimedes, dan Hippias. Pertama, Thales 624-546 sebelum Masehi. Thales adalah seorang filsuf yang lahir antara tahun 624 sampai 625 sebelum Masehi dan meninggal sekitar tahun 547 sampai 546 sebelum Masehi. Ia dimasukkan ke dalam tradisi filsafat Ionian, mazhab Miletos, dan filsafat alam. Ia memiliki minat utama dalam etika, metafisika, matematika, dan astronomi. Selain itu, ia pula memiliki gagasan penting yakni air adalah prinsip dasar segala sesuatu dan teorema Thales. Thales lahir di kota Miletos, yang merupakan tanah perantauan orang-orang Yunani di Asia Kecil. Situasi Miletos yang makmur memungkinkan orang-orang di sana untuk mengisi waktu dengan berdiskusi dan berpikir tentang segala sesuatu. Hal itu merupakan awal dari kegiatan berfilsafat sehingga tidak mengherankan bahwa para filsuf Yunani pertama lahir di tempat ini. Thales adalah seorang saudagar yang sering berlayar ke Mesir. Di Mesir, Thales mempelajari ilmu ukur dan membawanya ke Yunani. Ia dikatakan dapat mengukur piramida dari bayangannya saja. Selain itu, ia juga dapat mengukur jauhnya kapal di laut dari pantai. Kemudian, Thales menjadi terkenal setelah berhasil memprediksi terjadinya gerhana matahari pada tanggal 28 Mei tahun 585 sebelum Masehi. Thales dapat melakukan prediksi tersebut karena ia mempelajari catatan-catatan astronomis yang tersimpan di Babilonia sejak 747 sebelum Masehi. Di dalam bidang politik, Thales pernah menjadi penasihat militer dan teknik dari Raja Krosur di Lydia. Selain itu, ia juga pernah menjadi penasihat politik bagi 12 kota Ionia. Thales adalah ilmuwan Yunani pertama yang berusaha menjelaskan bahwa berbagai fenomena dan objek alam, misalnya cuaca, bintang, dan planet, tidak dikendalikan oleh para dewa. Alih-alih, dia memikirkan berbagai penjelasan ilmiah untuk hal tersebut, meskipun dia tidak selalu benar. Thales menyarankan bahwa air adalah basis semua makhluk hidup, bahwa segala kehidupan pada dasarnya terbuat dari air. Thales benar bahwa segala sesuatu tersusun dari benda yang sama, namun benda tersebut adalah elektron dan proton, bukan air. Namun ada beberapa hal yang berhasil Thales pikirkan secara benar. Dia secara tepat menyatakan bahwa bumi itu bulat dan bahwa bulan memantulkan cahaya matahari. Menurut Herodotos, pada tahun 585 sebelum Masehi, Thales adalah orang pertama yang berhasil memperkirakan terjadinya gerhana matahari yang mengakhiri perang antara Lydia dan Persia. Thales kemungkinan pernah menjadi guru bagi Anaximandros, dan Anaximandros sendiri adalah guru Pythagoras. Beberapa penulis kuno menyebutkan bahwa Pythagoras semasa muda pernah mengunjungi Thales, dan bahwa Thales menyarankan Pythagoras untuk belajar di Mesir. Kontribusi dalam matematika. Thales juga merupakan seorang matematikawan yang penting. Dia berhasil menemukan cara menghitung ketinggian salah satu piramida di Mesir. Dia menunggu pada siang hari ketika bayangannya memiliki tinggi yang sama dengannya, dan kemudian dia mengukur bayangan piramida. Dia juga berhasil membuktikan beberapa gagasan matematika yang menarik, yaitu teorema Thales, kendati belum tentu seluruhnya merupakan buah pikiran aslinya. Thales membuktikan bahwa lingkaran terbagi oleh diameternya. Sudut pada kaki dari segitiga sama kaki adalah sama. Jika ada dua garis lurus yang saling memotong, maka sudut yang berlawanan adalah sama besar. Jika dua segitiga memiliki dua sudut dan satu sisi yang sama, maka kedua segitiga tersebut identik. Perhatikan gambar di samping. Jika AC adalah sebuah diameter, maka sudut B adalah selalu sudut siku-siku. Berdasarkan gambar, maka diperoleh teorema Thales, yaitu DE per BC sama dengan AE per AC sama dengan AD per AB. Beberapa pemikiran Thales lainnya yaitu: pertama, air sebagai prinsip dasar segala sesuatu.
Thales menyatakan bahwa air adalah prinsip dasar segala sesuatu. Air menjadi pangkal, pokok, dan dasar dari segala-galanya yang ada di alam semesta. Argumentasi Thales terhadap pandangan tersebut adalah bagaimana bahan makanan semua makhluk hidup mengandung air dan bagaimana semua makhluk hidup juga memerlukan air untuk hidup. Selain itu, ia juga mengemukakan pandangan bahwa bumi terletak di atas air. Kedua, pandangan tentang jiwa. Thales berpendapat bahwa segala sesuatu di jagat raya memiliki jiwa. Jiwa tidak hanya terdapat di dalam benda hidup, tetapi juga benda mati. Teori tentang materi yang berjiwa ini disebut hilezoisme. Ketiga, pandangan politik. Berdasarkan catatan Herodotus, Thales pernah memberikan nasihat kepada orang-orang Ionia yang sedang terancam oleh serangan dari kerajaan Persia pada pertengahan abad ke-6 sebelum Masehi. Thales menyarankan orang-orang Ionia untuk membentuk pusat pemerintahan dan administrasi bersama di kota Teos, yang memiliki posisi sentral di seluruh Ionia. Di dalam sistem tersebut, kota-kota lain di Ionia dapat dianggap seperti distrik dari keseluruhan sistem pemerintahan Ionia. Dengan demikian, Ionia telah menjadi sebuah polis yang bersatu dan tersentralisasi. Penerapan dalam pembelajaran matematika. Contohnya pada pembelajaran materi lingkaran di kelas 8 SMP, yang pengembangannya yaitu sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran besarnya sama dengan 90 derajat, atau teorema Thales yang berkaitan dengan kesebangunan, yaitu sebuah garis yang digambarkan secara paralel atau sejajar terhadap salah satu sisi pada segitiga dan memotong sisi lainnya secara sebanding. Tokoh sejarah matematika yang kedua yaitu Pythagoras, 582–493 sebelum Masehi. Dalam biografi Pythagoras, diketahui ia lahir di Pulau Aegean, wilayah timur Kepulauan Samos, Yunani, pada tahun 582 sebelum Masehi. Ibunya bernama Pythias adalah penduduk asli pulau itu, sementara ayahnya yang bernama Mesarchus adalah seorang pedagang permata dari Tirus, Lebanon. Pythagoras juga memiliki 2 atau 3 orang saudara kandung. Pythagoras menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di Kepulauan Samos. Ketika ia tumbuh dewasa, ia mulai menemani ayahnya dalam berdagang. Ayahnya Mesarchus pernah membawa Pythagoras ke Tirus. Di situ ia belajar di bawah para sarjana dari Suria. Ada juga kemungkinan ia mengunjungi Italia bersama ayahnya ketika berdagang. Pythagoras kemudian belajar secara ekstensif di bawah guru yang berbeda. Dia belajar puisi, membaca karya pujangga Homer, dan memainkan musik kecapi. Selain belajar dari para sarjana di Suria, dia juga belajar di bawah bimbingan para sarjana di Chaldea. Peresides of Syros juga merupakan salah satu guru awal Pythagoras di mana dia belajar filsafat. Dalam biografi Pythagoras, diketahui bahwa pada usia 18 tahun, Pythagoras pergi ke kota Miletus untuk bertemu Thales yang merupakan seorang ahli matematika dan astronomi. Meskipun pada waktu itu, Thales sudah terlalu tua untuk mengajar, pertemuan itu cukup membuahkan hasil. Dari pertemuan itu menimbulkan minat Pythagoras dalam ilmu pengetahuan, matematika, dan astronomi. Pythagoras juga belajar ke salah satu murid Thales bernama Anaximander. Karya-karya Pythagoras selanjutnya menunjukkan kemiripan yang mencolok dengan karya-karya Anaximander. Kedua teori astronomi dan geometrinya tampaknya telah berkembang secara alami dari teori-teori filsuf yang lebih tua. Pada 535 sebelum Masehi, Pythagoras berangkat ke Mesir untuk belajar atas nasihat dari Thales. Namun, menurut pendapat lain, Pythagoras pergi ke Mesir untuk melarikan diri dari tirani Polikrates, penguasa Samos kala itu. Pythagoras tinggal di Mesir selama hampir 10 tahun. Setelah menyelesaikan ritual atau adat keagamaan yang diperlukan di sana, Pythagoras kemudian masuk ke kuil Diospolis dan diterima menjadi imam di sana. Ada juga pendapat bahwa selama beberapa tahun, Pythagoras belajar di bawah bimbingan pendeta Mesir bernama Oenuphis dari Heliopolis. Pada 525 sebelum Masehi, Kaisar Kambises II dari Persia menaklukkan Mesir.
Pythagoras ditangkap dan dibawa sebagai tahanan ke wilayah Babel atau Babilonia. Di Babilonia, Pythagoras dengan cepat beradaptasi atau berhubungan dengan para imam Persia yang dikenal sebagai orang Majusi. Pythagoras juga mulai belajar matematika dan musik di bawah bimbingan mereka. Pada 522 sebelum Masehi, Kambises II dari Persia meninggal dalam keadaan misterius dan juga Polikrates, penguasa tirani Samos kala itu juga terbunuh. Peristiwa ini membuat kesempatan bagi Pythagoras untuk kembali ke Samos dan kemudian ia lakukan pada tahun 520 sebelum Masehi, hingga kemudian mendirikan sekolah de semicircle. Pada 518 sebelum Masehi, Pythagoras memindahkan sekolahnya ke Kroton di Italia Selatan. Beberapa pendapat mengatakan bahwa dia pergi ke sana untuk belajar ilmu hukum dan tinggal di sana. Di Kroton inilah dia mulai mengajar dan dengan cepat ia mengumpulkan sekelompok pengikutnya. Para pengikut Pythagoras disebut sebagai Pythagorean. Sekolah milik Pythagoras mempraktekkan kerahasiaan yang ketat tidak hanya tentang ritual mereka, tetapi juga tentang apa yang diajarkan. Adapun kontribusi Pythagoras dalam matematika, yaitu kontribusi Pythagoras terhadap matematika yang paling dikenang karena konsepnya tentang angka. Pythagoras percaya bahwa semuanya dapat direduksi menjadi angka, dan angka-angka ini memiliki karakteristik, kekuatan, dan kelemahan mereka sendiri. Bagi Pythagoras, angka 10 adalah angka yang paling lengkap karena terdiri dari 4 digit pertama, dan ketika ditulis dalam notasi titik, mereka membentuk segitiga. Dia juga percaya bahwa geometri adalah bentuk tertinggi dari studi matematika yang dengannya seseorang dapat menjelaskan dunia fisik. Keyakinan Pythagoras berasal dari pengamatannya terhadap matematika, musik, dan astronomi. Kontribusi lainnya yaitu teorema Pythagoras. Pythagoras merupakan tokoh matematika yang paling terkenal dalam konsep geometrinya. Ia pertama kali membuktikan mengenai teorema Pythagoras, yaitu jumlah luas bujur sangkar pada kaki sebuah segitiga siku-siku sama dengan luas bujur sangkar di hipotenusa. Sebuah segitiga siku-siku adalah segitiga yang mempunyai sebuah sudut siku-siku. Kakinya adalah dua sisi yang membentuk sudut siku-siku tersebut, dan hipotenusa adalah sisi ketiga yang berhadapan dengan sudut siku-siku tersebut. Pada gambar di samping, A dan B adalah kaki segitiga siku-siku dan C adalah hipotenusa. Sehingga diperoleh rumus Pythagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Meskipun teorema yang disebut sudah ditemukan oleh orang Babilonia, namun Pythagoras adalah orang yang pertama kali membuktikannya secara matematis. Kematian Pythagoras. Pythagoras kemudian pergi ke Metapontum dan menurut sebagian orang di sana, Pythagoras kelaparan sampai mati. Namun, beberapa pendapat lain mengatakan bahwa Pythagoras terjebak dalam konflik antara Agrigentum dan Syracusans, dan kemudian dibunuh oleh Syracusans. Apapun penyebab kematiannya, menurut sebagian besar orang, dia meninggal pada 493 sebelum Masehi. Teorema Pythagoras tetap menjadi warisan Pythagoras yang paling penting bagi dunia matematika hingga saat ini. Penerapannya dalam pembelajaran matematika. Misalnya pada pembelajaran matematika di kelas 8 SMP. Dalam pembelajaran, guru mengajarkan materi tentang teorema Pythagoras. Untuk membuktikan teorema Pythagoras diperlukan gambar segitiga siku-siku. Guru terlebih dahulu akan memberikan rumus dari teorema Pythagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kemudian siswa diminta untuk mencari panjang salah satu sisi segitiga yang tidak diketahui. Tokoh sejarah matematika yang ketiga yaitu Euclides, 323 sampai 283 sebelum Masehi. Tidak banyak yang diketahui mengenai hidup Euclides karena sangat sedikit referensi asli mengenai dirinya yang bertahan. Dia kemungkinan besar lahir sekitar tahun 323 sebelum Masehi, sedangkan tempat keadaan kelahiran dan kematiannya hanya dapat diperkirakan secara kasar relatif terhadap sejarah orang-orang lain yang disebutkan bersamanya. Walaupun jarang, dirinya disebutkan oleh matematikawan Yunani lainnya seperti Archimedes sebagai penulis buku elemen. Beberapa referensi
tentang Euclides ditulis oleh Proclus 450 Masehi, 8 abad setelah Euclides hidup. Sebuah biografi rinci mengenai Euclides dituliskan oleh penulis Arab menyebutkan sebagai contoh bahwa kota kelahirannya adalah Tirus. Biografi ini umumnya diyakini fiktif. Jika Euclides datang dari Alexandria, dia seharusnya mengenal Serapeum Alexandria dan perpustakaan Alexandria, dan mungkin pernah bekerja di sana pada masa hidupnya. Kedatangan Euclides di Alexandria terjadi sekitar 10 tahun sejak kota tersebut didirikan oleh Alexander Agung, yang berarti dia tiba sekitar tahun 322 sebelum Masehi. Sumbangsi dalam matematika. Euclides menulis 13 jilid buku tentang geometri. Dalam buku-bukunya, ia menyatakan aksioma atau pernyataan-pernyataan sederhana dan membangun semua dalil tentang geometri berdasarkan aksioma-aksioma tersebut. Contoh dari aksioma Euclides adalah ada satu dan hanya satu garis lurus, di mana garis lurus tersebut melewati dua titik. Buku-buku karangannya menjadi hasil karya yang sangat penting dan menjadi acuan dalam pembelajaran ilmu geometri. Walaupun terkenal untuk hasil-hasil pada ilmu geometri, buku Elemen juga menjelaskan mengenai teori bilangan. Di dalamnya dijelaskan hubungan antara bilangan sempurna dan bilangan prima Mersenne, dikenal sebagai teorema Euclides-Euler, ketahinggaan bilangan prima, lemma Euclides tentang faktorisasi yang mengarah ke teorema dasar aritmatika tentang keunikan faktorisasi prima, dan algoritma Euclides untuk mencari pembagi persekutuan terbesar dari dua angka. Sistem geometri yang disampaikan dalam Elemen umum dikenal sebagai geometri dan dianggap sebagai satu-satunya geometri yang mungkin. Namun saat ini sistem tersebut sering disebut dengan geometri Euclides untuk membedakannya dari geometri non-Euclides yang ditemukan pada abad ke-19. Karya lainnya, yaitu selain Elemen, setidaknya terdapat 5 karya Euclides yang bertahan hingga saat ini. Karya-karya tersebut mengikuti struktur logis yang sama dengan Elemen, termasuk definisi dan proposisi yang dibuktikan. Data berkaitan dengan sifat dan implikasi dari informasi yang diberikan dalam masalah geometris, materi ilmu yang terkait erat dengan 4 buku pertama dari Elemen. Pertama, On Divisions of Figures, yang hanya bertahan sebagiannya dalam terjemahan bahasa Arab, membahas tentang cara membagi objek geometris menjadi 2 atau lebih bagian yang sama, atau menjadi beberapa bagian dalam rasio tertentu. Karya ini mirip dengan karya Heron dari Alexandria pada abad pertama. Kedua, Catoptrix, yang menyangkut teori matematika terkait cermin. Ketiga, Phaenomena, risalah tentang astronomi bola. Keempat, Optics, adalah risalah Yunani paling awal tentang perspektif. Dalam definisinya, Euclides mengikuti tradisi Platonis bahwa penglihatan disebabkan oleh sinar diskret yang berasal dari mata. Karya-karya lainnya yang dikaitkan dengan Euclides tetapi telah hilang. Pertama, Conics adalah sebuah karya pada irisan kerucut yang kemudian dikembangkan oleh Apollonius dari Perga. Kedua, Porims mungkin merupakan hasil dari karya Euclides dengan bagian berbentuk kerucut, tetapi arti sebenarnya dari judul tersebut masih kontroversial. Ketiga, Pseudaria atau Book of Fallacies adalah teks dasar tentang kesalahan dalam penalaran. Keempat, Surface loci, membahas mengenai lokus atau kumpulan titik pada permukaan atau lokus yang berupa permukaan. Pada dugaan yang kedua diduga, karya ini mungkin berhubungan dengan permukaan kuadratis. Beberapa karya tentang mekanika dikaitkan dengan Euclides oleh sumber-sumber Arab. On the Heavy and the Light berisi 9 definisi dan 5 proposisi mengenai notasi Aristoteles tentang benda bergerak dan konsep gravitasi. Kedua, On the Balance, memperlakukan teori tuas dengan cara Euclides yang serupa, terdiri dari 1 definisi, 2 aksioma, dan 4 proposisi. Fragmen ketiga, pada lingkaran yang didefinisikan dengan ujung tuas yang bergerak, berisi 4 proposisi. Ketiga karya ini saling melengkapi sedemikian rupa, sehingga dianggap sebagai risalah tunggal yang tersisa tentang mekanika yang ditulis oleh Euclides. Kematian Euclides.
Euclides meninggal sekitar 283 sebelum Masehi, kemungkinan di Alexandria. Satu-satunya referensi kunci lain mengenai Euclides, Papus of Alexandria sekitar 320 Masehi, menyebutkan secara singkat bahwa Apollonius menghabiskan waktu yang sangat lama dengan murid Euclides di Alexandria, dan karena itu dia mendapatkan pola berpikir ilmiah. Penerapannya dalam pembelajaran matematika. Contohnya pada materi algoritma Euclid. Algoritma Euclid mungkin tidak ditemui pada pembelajaran di kelas sekolah menengah, namun seringkali muncul sebagai solusi untuk menyelesaikan soal olimpiade matematika. Selain itu, mahasiswa yang berkecimpung dalam program studi matematika juga akan menemuinya saat kuliah teori bilangan, atau mungkin mata kuliah lainnya. Adapun contoh soal dari penerapan tersebut dapat dilihat pada layar. Tokoh sejarah matematika selanjutnya yaitu Archimedes, tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi. Archimedes lahir di kota Syracuse, Sisilia pada tahun 287 sebelum Masehi. Archimedes merupakan keponakan dari seorang yang sangat penting kala itu. Ia merupakan keponakan dari Raja Hiero II, penguasa Syracuse saat itu. Menjadi seorang keponakan dari orang nomor satu di Syracuse tidak membuat Archimedes menjadi seorang yang manja dan bermalas-malasan. Ia memiliki ketertarikan dan keahlian tersendiri di bidang matematika. Selama hidupnya, ia banyak menemukan sesuatu yang bermanfaat dan sensasional. Sebagian sejarawan matematika memandangnya sebagai salah satu matematikawan terbesar sejarah, mungkin bersama-sama dengan Newton dan Gauss. Penemuan-penemuan Archimedes. Pertama, persamaan luas dan volume. Archimedes menemukan persamaan matematika yang berfungsi untuk menghitung luas dan volume suatu benda. Persamaan ini kemudian menjadi matematika dasar yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, persamaan ini juga berguna untuk memecahkan persoalan di bidang lain selain matematika, seperti ekonomi, geografi, astronomi, dan teknik bangunan. Kedua, kalkulus integral. Archimedes diakui sebagai orang yang pertama yang menggunakan kalkulus, walaupun penjelasan Newton dan Leibniz lebih mengena pada bidang ini. Archimedes menjelaskan bagaimana pembagian bilangan-bilangan desimal. Ia juga menunjukkan cara untuk melakukan pembagian terhadap angka dalam bilangan yang tidak terbatas. Ketiga, hukum Archimedes. Hukum Archimedes merupakan penemuan Archimedes yang paling terkenal. Hukum ini menyatakan bahwa jika sebuah benda yang sebagian dari atau seluruhnya tercelupkan ke dalam zat cair, maka ia akan mengalami sebuah gaya yang besarnya sama dengan zat cair yang dipindahkan. Hukum ini kemudian digunakan oleh banyak orang hingga saat ini. Hukum ini digunakan untuk membuat kapal, hidrometer balon udara, dan sebagainya. Keempat, mesin. Beberapa mesin yang dibuat oleh Archimedes yaitu skru Archimedes, cakar Archimedes, dan prinsip kerja tuas. Alat-alat yang dibuat tersebut adalah beberapa bentuk pertahanan untuk melindungi Syracuse dari serangan Romawi. Archimedes juga membuat kapal perang kala itu. Penemuan yang kelima yaitu nilai pi. Angka pi adalah konstanta alami yang pertama kali ditemukan oleh Archimedes. Jenius Yunani ini menyatakan bahwa pi sama dengan 3,14 atau 22/7. Penemuan bilangan pi masih digunakan berabad-abad kemudian hingga hari ini dalam perhitungan di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Keenam, pembakar cermin. Archimedes menemukan bahwa dengan membelokkan sinar matahari melalui cermin dapat membakar benda yang terkena sinar matahari. Syarat utama dari pembakaran ini adalah objek yang akan dibakar harus dalam keadaan diam. Buku-buku yang ditulis Archimedes dan rumus-rumus matematika masih dapat ditemukan sampai sekarang, antara lain On the Equilibrium of Planes, On the Measurement of a Circle, On Spirals, On the Sphere and the Cylinder, dan lain-lain. Namun sejumlah karyanya hilang atau belum ditemukan, termasuk The Method. Teori-teori matematika yang dibuat Archimedes semula dianggap tidak berarti banyak untuk perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi setelah dia meninggal dunia, karya-karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada abad ke-8 dan 9 atau sekitar 1000 tahun setelah ia meninggal. Beberapa ahli matematika dan pemikir Islam
lalu mengembangkan teori-teori matematika dari Archimedes. Tetapi yang paling berpengaruh terhadap perkembangan dan perluasan teori matematika tersebut adalah abad ke-16 dan 17 ketika mulai muncul mesin cetak. Banyak ahli matematika yang menjadikan buku karya Archimedes sebagai pegangan, termasuk oleh Johannes Kepler tahun 1571 sampai 1630 dan Galileo Galilei 1564 sampai 1642. Kematian Archimedes. Dalam biografi Archimedes diketahui bahwa beliau pun akhirnya terbunuh oleh pasukan Romawi. Ketika tewasnya Archimedes, ia sedang mengerjakan persoalan geometri dengan menggambarkan lingkaran-lingkaran yang berada di atas tanah titik sebelum dibunuh Archimedes, meneriaki pasukan Romawi yang lewat tersebut dengan teriakan yaitu "Jangan ganggu lingkaranku". Penerapannya dalam matematika. Archimedes sudah mengenal konsep ketahinggaan yang merupakan bahan dasar dari kalkulus integral. Seperti para matematikawan Yunani pada zamannya, Archimedes juga jago geometri. Di kalkulus integral, kita belajar bahwa luas area di bawah kurva itu bisa dihitung dengan menggunakan integral. Salah satu bahan dasar untuk bisa menemukan kalkulus integral ini adalah konsep deret tak hingga. Luas area di bawah kurva dari kurva yang melengkung bisa dihitung dengan memotong-motong area di bawah kurva tersebut sebanyak tak hingga bagian. Kemudian seluruh bagian tersebut dijumlahkan. Nah, kita bisa menerapkan konsep tersebut untuk menghitung luas area di bawah kurva parabola dengan menggunakan deret tak hingga. Tokoh sejarah matematika yang kelima yaitu Hippias. Hippias adalah salah seorang filsuf yang termasuk golongan kaum sofis. Selain filsafat, ia juga menguasai keahlian di dalam bidang-bidang lain, seperti matematika, astronomi, retorika, musik, mitologi, dan sejarah. Selain itu, ia juga memiliki jasa besar di dalam bidang ilmu ukur. Hippias dibicarakan oleh Plato di dalam dua karyanya, yaitu Hippias Mayor dan Hippias Minor. Hippias yaitu putra Peisistratos dan merupakan tiran Athena abad ke-6 sebelum Masehi. Hippias menjabat sebagai tiran menggantikan ayahnya sejak tahun 527 sebelum Masehi. Beliau memperkenalkan sistem mata uang baru di Athena. Hippias kemungkinan memerintah bersama-sama dengan saudaranya Hipparchos. Hippias berasal dari kota Elis namun berkarya di Athena. Hippias hidup sekitar abad ke-5 Masehi dan mulai dikenal sekitar tahun 430 Masehi. Ia hidup sezaman dengan Socrates. Sama seperti Prodikos dan Gorgias, Hippias juga menjadi duta dari Elis ke kota-kota lain, seperti Sparta dan Athena. Ia pernah memberikan ceramah di Olimpia yang diikuti dengan tanya jawab. Hippias memiliki kepribadian yang angkuh dan selalu berpenampilan rapi. Ia memberikan pengajaran kepada murid-muridnya dalam hal retorika supaya mereka tidak kalah dalam berdebat. Hasil pemikiran Hippias. Pertama, kodrat. Seperti banyak kaum sofis lain, Hippias mencurahkan perhatian terhadap pertanyaan, apakah yang menentukan tingkah laku manusia, adat kebiasaan dan undang-undang atau kodrat manusia. Ia menjawab bahwa kodrat manusia adalah dasar bagi tingkah laku manusia dan susunan masyarakat. Argumentasi yang diberikan Hippias adalah mengenai undang-undang yang harus berkali-kali diubah dan dikoreksi. Karena itu, undang-undang bukanlah norma terakhir untuk menentukan yang baik dan yang jahat. Bahkan undang-undang dapat merendahkan kodrat manusia. Kedua, hukum alam. Berdasarkan penuturan Xenophon, Hippias juga memegang doktrin tentang hukum alam, pemujaan terhadap dewa-dewi yang penghormatan terhadap orang tua dipandang sebagai contohnya. Kedua hal itu terdapat secara umum di semua negeri sehingga dipandang sebagai hukum alam. Ketiga, puisi. Hippias melakukan studi terhadap tulisan-tulisan sastra pada masanya. Di situ ia membuat kategori berdasarkan tema terhadap karya-karya sastra tersebut. Kemudian, ia juga membuat pemisahan antara pengarang yang dapat dikatakan sebagai filsuf dan sebagai penyair. Keempat, matematika. Di dalam bidang matematika, Hippias menemukan sebuah kurva pertama, sebab selama ini baru lingkaran yang dikenal. Kurva tersebut bernama quadratrix. Melalui penemuan ini, Hippias memberikan jalan bagi penemuan-penemuan lain dalam bidang
geometri pada masa selanjutnya. Hippias memperkenalkan bentuk kurva yang lebih dikenal dengan nama trisentrik atau kuadratrik, atau garis lurus dan lingkaran. Kurva ini dapat pula digunakan untuk mengkuadratkan suatu lingkaran, tetapi tidak diketahui apakah Hippias menyadari atau tidak mengenai aplikasi kuadratrik ini. Kurva trisentrik Hippias ini pada umumnya lebih dikenal dengan nama kuadratrik karena kurva ini dapat mengkuadratkan suatu lingkaran. Kuadratrik dijelaskan sebagai pergerakan ganda seperti dijelaskan berikut ini. Perhatikan gambar pada layar. Pada gambar tersebut, sehingga dihasilkan sifat dari kuadratrik itu adalah sudut BAD per sudut EAD sama dengan AB per FH sama dengan busur BED per busur ED. Hippias biasanya dikaitkan dengan penemuan kuadratrik sebagai alat untuk membagi tiga sudut, sedangkan Dinostratus dianggap sebagai orang yang pertama kali menerapkannya pada kuadratur lingkaran. Solusi Dinostratus untuk pengkuadratan lingkaran seperti disampaikan oleh Pappus meminta seseorang untuk mengetahui posisi G, titik di mana kuadratrik bertemu dengan garis AD. Jika diasumsikan bahwa G dapat ditemukan, maka proposisi Pappus adalah busur BED per AB sama dengan AB per AG, seperti pada gambar di layar. Penerapan dalam pembelajaran matematika. Contoh penerapannya dalam pembelajaran yaitu misalnya untuk mengkuadratkan suatu lingkaran atau mencari sebuah persegi yang sama besar luasnya dengan lingkaran tertentu. Sekian penjelasan dari saya mengenai tokoh sejarah matematika zaman Mesir kuno sampai Yunani kuno. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.